Pesawat ini punya lebar sayap 97,5 meter, terbesar sepanjang sejarah hingga saat ini guys. Panjangnya sendiri adalah 66,7 meter dan tinggi 24 meter. Hercules itu ditenagai oleh 8 mesin. Pratt and Whitney, Romeo 4360, Wasp Major, yang masing-masing itu bisa menghasilkan 3.000 tenaga kuda. Pesawat ini sendiri dirancang untuk mengangkut hingga 750 tentara atau tank-tank kecil. Kebayang gak sih guys, segede apa pesawatnya? Nah, yang menarik dari kisah Huge H4 Hercules ini adalah alasan dibalik pembuatannya. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Senang banget nih akhirnya ketemu kalian lagi di Cockpit Talk. Ketika kita bicara soal pesawat terbang, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kalian adalah bahan logam kokoh seperti aluminium atau baja. Tapi kalian tahu gak sih, ada pesawat yang terbuat dari bahan-bahan yang sama sekali nggak biasa. Bukan logam, bukan plastik canggih, tapi kayu guys. Terdengar aneh sih, tapi ya inilah kenyataannya. Di masa lalu, para insinyur itu pernah menciptakan pesawat yang besar yang hampir seluruhnya dibuat dari kayu. Kenapa kayu? Dan apakah pesawat itu benar-benar bisa terbang? Dan apa yang membuatnya begitu istimewa hingga menjadi legenda? Well, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Pesawat yang pertama adalah Hughes H4 Hercules, yang juga dikenal dengan sebutan Spruce Goose. Ini adalah pesawat kargo raksasa yang dirancang oleh Howard Hughes dan perusahaan Hughes Aircraft. Pesawat ini menjadi legenda dalam sejarah penerbangan karena ukurannya yang sangat besar dan kisah kontroversial di balik pembuatannya. Pesawat ini punya lebar sayap 97,5 meter, terbesar sepanjang sejarah hingga saat ini guys. Panjangnya sendiri adalah 66,7 meter dan tinggi 24 meter. Hercules itu ditenagai oleh 8 mesin. Pratt and Whitney, Romeo 4360, Wasp Major, yang masing-masing itu bisa menghasilkan 3.000 tenaga kuda. Pesawat ini sendiri dirancang untuk mengangkut hingga 750 tentara atau tank-tank kecil. Kebayang gak sih guys, segede apa pesawatnya? Nah, yang menarik dari kisah Huge H4 Hercules ini adalah alasan dibalik pembuatannya. Jadi guys, pesawat ini dibuat pada tahun 1942. Ketika itu, dunia sedang dilanda Perang Dunia II. Pasukan sekutu menghadapi ancaman kapal selam Jerman di Atlantik yang menenggelamkan kapal-kapal pengangkut pasukan dan logistik. Amerika membutuhkan solusi pesawat besar yang mampu membawa peralatan perang tanpa harus melewati jalur laut yang berbahaya. Howard Hughes, seorang miliarder eksentrik dan perfeksionis, bekerja sama dengan industrialis Henry J. Kaiser untuk menciptakan solusi itu. Huge H4 Hercules, sebuah pesawat kargo raksasa yang dibiayai oleh pemerintah dengan anggaran lebih dari 18 juta dolar. Kalian ngebayang gak sih 1942 18 juta dolar itu sebanyak apa? Pesawat ini sendiri dirancang sepenuhnya dari kayu guys. Karena saat itu logam lebih dibutuhkan untuk senjata perang. Dan disinilah nama Spruce Goose berasal. Meski bahan utamanya adalah kayu birch. Tapi proyek ini nggak berjalan mulus. Hughes yang perfeksionis terkenal lambat dalam pengambilan keputusan. Pada akhirnya perang usai di tahun 1945 dan kebutuhan pesawat itu pun lenyap. Namun, Hughes menolak menyerah. Ia terus menyempurnakan Hercules meskipun para kritikus menyebut proyek ini sebagai pemborosan uang negara. Di tahun 1947, tekanan terhadap Hughes mencapai puncaknya. Kongres meminta pertanggungjawaban atas proyek ini. Mereka ingin bukti, apakah Spruce Goose benar-benar bisa terbang atau hanya mimpi gila seorang miliarder. Hughes pun menjawab tantangan itu. Pada tanggal 2 November 1947 di Long Beach, California, dengan ribuan orang menyaksikan di pinggir pantai, Hughes sendiri naik ke kokpit pesawat raksasa ini.
Mesin-mesin Pratt and Whitney mengaum 8 sekaligus. Dan perlahan, pesawat itu mulai bergerak di atas air. Semua mata tertuju pada Spruce Goose. Lalu, ia pun terbang, guys. Memang gak tinggi, hanya sekitar 21 meter di atas air. Dan hanya sejauh 1,6 kilometer. Tapi, ia terbang. Dan saat itu, dunia terdiam. Hughes membuktikan bahwa Hercules bukan sekedar mitos. Namun, itulah satu-satunya penerbangan Hughes H4 Hercules. Pesawat ini tidak pernah digunakan lagi. Setelah penerbangan itu, Hercules menjadi monumen hidup dari ambisi Howard Hughes. Aero Club of Southern California kemudian menjaga pesawat Hercules di bangunan melingkar miliknya. Lokasi ini berada di samping kapal pesiar terkenal Queen Mary di Long Beach. Pada tahun 1988, The Walt Disney Company mengambil alih area tersebut. Namun, perusahaan tersebut tidak tertarik dengan pesawat itu. Sampai akhirnya pada tahun 1993, Aero Club menjualnya ke Evergreen Aviation Museum, yang kini dikenal sebagai Evergreen Aviation and Space Museum. Perusahaan tersebut kemudian membongkar pesawat tersebut dan mengirimkannya ke McMinnville di Oregon, di mana kini pesawat itu berada. Evergreen Aviation and Space Museum adalah rumah bagi lebih dari 200 pesawat dan pesawat luar angkasa bersejarah termasuk legenda ini ya guys. Saat ini terdapat banyak sekali pesawat veteran yang disimpan di seluruh Amerika Serikat. Salah satunya adalah model lain yang terkait dengan kisah Hughes, yaitu Boeing 307 Stratoliner, yang sampai saat ini telah berpindah tangan beberapa kali selama bertahun-tahun, dan kemudian menjadi rumah apung. Next, ada pesawat Rutan Voyager. Pesawat ini adalah pesawat eksperimental yang terkenal karena menjadi pesawat pertama yang berhasil terbang mengelilingi dunia tanpa henti, dan juga tanpa pengisian bahan bakar pada tahun 1986. Pesawat ini dirancang oleh Burt Rutan dan diterbangkan oleh Dick Rutan serta Jenna Yeager. Penerbangan bersejarah ini berlangsung selama 9 hari guys, dari tanggal 14 hingga 23 Desember tahun 1986. Dan pesawat ini berhasil mengelilingi dunia sejauh lebih dari 42.000 kilometer. Voyager sendiri itu bukan pesawat biasa ya guys. Pesawat ini terbuat dari bahan komposit serta karbon dan fiberglass, bukan logam atau baja seperti kebanyakan pesawat lainnya. Jadi bahan-bahan ini membuat Voyager jauh lebih ringan, tetapi tetap sangat kuat ya. Dan ini penting banget untuk penerbangan jarak jauh, karena semakin ringan pesawat, maka semakin hemat bahan bakarnya. Yang menarik dari pesawat ini adalah pesawat ini memiliki 2 mesin. Satu mesin di depan dan satunya di belakang. Tujuannya adalah untuk memberikan keseimbangan. Dan juga stabilitas maksimal selama penerbangan panjang. Voyager lepas landas dari Edwards Air Force Base di California pada tanggal 14 Desember 1986. Ini bukan penerbangan biasa ya guys. Pesawat ini membawa bahan bakar yang setara dengan 70% beratnya. Bayangkan, hampir seluruh ruang di dalam pesawat itu diisi dengan bahan bakar. Setelah 9 hari berkeliling dunia, Voyager akhirnya kembali mendarat di tempat yang sama pada tanggal 23 Desember 1986. Next, ada pesawat Aircube. Aircube ini bukan pesawat biasa juga guys. Kalau pesawat pada umumnya memiliki 3 kontrol utama, yaitu rudder untuk mengontrol arah, elevator untuk naik turun, dan juga aileron di sayap untuk belok kiri ke kanan. Nah, Aircube hanya menggunakan 2 kontrol guys. Desainnya sendiri dibuat seperti ini agar terbangnya lebih aman dan simple. Kenapa bisa cuma 2 kontrol? Well, ini sebenarnya adalah ide dari Fred Wick, seorang insinyur yang ingin membuat pesawat yang lebih aman untuk para pemula. Dengan sistem kendali 2 kontrol, Aircube jadi lebih stabil dan gampang dikendalikan. Bahkan pesawat ini disebut pesawat yang nggak bisa jatuh. Canggih banget kan? Aircube ini juga punya desain khusus yang bikin dia anti-spin, atau nggak bakal berputar jatuh kalau kehilangan kendali.
Ini inovasi yang sangat besar guys, terutama karena spin adalah salah satu kecelakaan yang sering terjadi di pesawat kecil pada masa itu. Dengan desain sayap dan badan pesawat yang unik, Ercoupe bisa tetap stabil bahkan kalau terbang dengan kecepatan rendah. Pesawat ini juga bisa dibilang mobilnya udara, karena kita bisa terbang dengan jendela terbuka guys. Bayangin aja sensasinya, kayak naik mobil tapi di langit. Nggak semua loh pesawat bisa kasih pengalaman kayak gini. Untuk model yang paling populer dari Ercoupe, namanya adalah 415 Charlie. Kapasitasnya itu 2 orang, dengan kecepatan jelajahnya sekitar 145 km per jam dan jangkauannya sekitar 482 km. Pas banget buat penerbangan jarak pendek, terutama buat pilot-pilot yang baru belajar. Ercoupe sempat populer banget di Amerika, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Karena pesawat ini sangat mudah untuk diterbangkan dan nggak perlu lisensi pilot yang rumit. Pesawat ini juga dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi, banyak orang yang bisa belajar terbang dengan Ercoupe. Sampai sekarang, pesawat ini masih dipakai di berbagai komunitas penerbangan. Next, ada Gossamer Albatros. Pertama-tama, kita bahas dulu desainnya ya guys. Gossamer Albatros ini ringan banget guys. Bahkan mungkin lebih ringan dari banyak sepeda motor. Beratnya itu hanya sekitar 32 kg tanpa pilot ya. Bayangin guys, sebuah pesawat yang sebesar itu, tapi hanya seberat 1 orang manusia. Rahasianya adalah bahan yang dipakai itu super ringan, seperti fiberglass dan aluminium. Bahkan sayapnya yang panjang banget sekitar 29 meter itu terbuat dari plastik Mylar yang sangat tipis. Ini membuatnya mirip seperti sayap layangan besar yang mudah mengangkatnya ke udara tanpa terlalu banyak tenaga. Dan yang bikin pesawat ini benar-benar beda adalah sumber tenaganya guys. Pesawat ini tidak memakai mesin, tidak memakai bahan bakar, melainkan tenaga manusia. Di dalam kokpit yang kecil, ada pedal seperti pedal sepeda yang dikayuh oleh pilot. Kemudian, pilotnya harus terus-menerus mengayuh untuk menggerakkan baling-baling di bagian belakang pesawat. Bayangin aja, mereka seperti sedang bersepeda di udara guys. Dan itu nggak mudah loh, karena butuh stamina yang besar dan ketahanan fisik yang luar biasa. Nah, puncak dari sejarah Gossamer Albatros ini terjadi pada tanggal 12 Juni tahun 1979. Seorang atlet bernama Brian Allen berhasil terbang melintasi Selat Inggris menggunakan pesawat ini. Perjalanan tersebut berlangsung selama hampir 3 jam dan menempuh jarak sekitar 35,8 km. Kebayangkan, mengayuh sepeda biasa aja itu udah bisa melelahkan. Apalagi di udara selama hampir 3 jam guys. Namun, Brian berhasil sampai ke seberang dan mencetak sejarah sebagai orang pertama yang menyeberangi Selat Inggris dengan pesawat bertenaga manusia. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini. Kira-kira topik apa lagi ya mau kita bahas? Please komen di bawah atau kalian bisa komen di sosial media aku yang lain, such as Instagram dan TikTok. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak ya guys. Aku mau tahu banget nih, kalian mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi? Yang pastinya aku akan bahas di next video. So thank you guys for watching and have a safe flight.